poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo guys, apa kabar? Pada sehat semua kan? Nah, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar bisa menjadi kesayangan Anda. Perkenalkan, nama saya Dina Septiwani Baru Purba, MTM 2305030211. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Quality, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hai semua, kembali lagi ke YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sejarah-sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas kurikulum dari masa ke masa, kita harus tahu apa saja pengertian dari kurikulum dan tujuan dari kurikulum. Karena pengertian dari kurikulum itu ialah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang dimana tujuan pembelajaran tertentu itu contohnya tujuan pembelajaran pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kurikulum pertama yang ada di Indonesia itu adalah kurikulum tahun 1947 ataupun yang biasa disebut dengan rencana pembelajaran. Nah, fokus utama dalam kurikulum 1947 ini ialah membentuk manusia Indonesia yang merdeka, yang berjiwa nasionalisme. Perbedaannya dari kurikulum sebelum ada kurikulum yaitu belum ada struktur kurikulum yang jelas. Yang dimana kurikulum 1947 ini hanya masih sangat dipengaruhi oleh sistem Belanda. Jadi awal-awal masa kemerdekaan ataupun awal masa kurikulum, jadi pada kurikulum tahun 1947 ini pembelajarannya tentang cinta tanah air sudah diperkenalkan dari guru-guru. Nah, setelah kurikulum 1947 muncullah kurikulum 1952 ataupun yang biasa kita sebut rencana pelajaran terurai, yang dimana kurikulum ini mulai merinci tujuan tiap mata pelajaran. Nah, perbedaannya dari kurikulum sebelumnya lebih sistematis daripada kurikulum sebelumnya. Mata pelajarannya sudah ada bahasa Indonesia, sejarah, ilmu alam. Keunikan dari kurikulum ini ialah guru mulai diberikan petunjuk teknis untuk mengajar. Jadi di kurikulum ini guru sudah dibina atau diberi petunjuk untuk cara mengajar. Nah, contoh dari kurikulum ini, guru diwajibkan membuat RPP atau yang bisa kita sebut rencana pembelajaran. Nah, setelah kurikulum 1952, muncullah kurikulum 1964 yang biasa kita sebut dengan Pancawardhana, yang dimana pemerintah menekankan 5 aspek perkembangan siswa, yang dimana yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan moral. Perbedaan dari kurikulum sebelumnya yaitu mata pelajaran dibagi berdasarkan 5 aspek. Nah, 5 aspeknya yang telah saya sebut tadi. Mata pelajarannya itu yaitu bahasa Indonesia, jasmani, budi pekerti, dan keterampilan. Keunikan dari kurikulum ini menekankan perkembangan menyeluruh anak, keunikan dari kurikulum ini yaitu menekankan perkembangan menyeluruh pada anak didik. Nah, contoh dari kurikulum ini yaitu
siswa belajar membuat kerajinan tangan dan menari sebagai bagian kurikulum. Nah, setelah kurikulum itu muncullah kurikulum 1968 atau yang disebut dengan Orde Baru. Nah, kurikulum ini menyesuaikan arah pembangunan Orde Baru, yang dimana perbedaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum ini lebih fokus pada pembentukan warga negara Pancasila. Nah, yang dimana Pancasila itu artinya 5 sila, yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mata pelajaran dalam kurikulum Orde Baru ini yang sering kita sebut dengan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Yang kedua itu bahasa Indonesia, matematika, IPS. Nah, keunikan dari kurikulum 1968 ini, pendidikan moral sangat dominan atau pendidikan moral sangat penting dalam kurikulum itu untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, contoh dari kurikulum ini pembelajarannya menghafal sila-sila dalam Pancasila. Nah, setelah kurikulum itu muncullah kurikulum 1975 ataupun yang disebut dengan pendekatan tujuan instruksional. Nah, di mana kurikulum ini mulai menggunakan pendekatan sistem instruksional. Perbedaannya dari kurikulum sebelumnya yaitu setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan instruksional khusus atau singkatan dari TIK. Nah, mata pelajarannya yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lainnya mempunyai indikator keberhasilan. Nah, keunikan dari kurikulum ini, guru wajib membuat perencanaan belajar terstruktur. Nah, contoh dari kurikulum ini yaitu guru membuat daftar tujuan pembelajaran untuk setiap topiknya. Dan setelah kurikulum 1975 setelah kurikulum itu muncullah kurikulum tahun 1984 ataupun yang biasa kita sebut dengan CBSA. Nah, kepanjangan dari CBSA itu ialah cara belajar siswa aktif. Nah, kurikulum ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi, dari kurikulum CBSA ini, pemerintah Indonesia menyuruh siswa untuk aktif dalam pembelajaran yang ada di kelasnya masing-masing. Perbedaannya dari kurikulum sebelumnya yaitu dari guru sentris menjadi siswa sentris, ataupun yang bisa kita bilang ataupun yang bisa disebut dengan dari guru yang aktif menjadi siswa yang aktif. Nah, mata pembelajaran dari kurikulum CBSA ini ialah sama seperti mata pembelajaran dari kurikulum sebelumnya. Namun, metode pengajarannya berubah. Praktiknya sering membingungkan. Nah, contoh dari kurikulum CBSA ini ialah siswa didorong untuk melakukan diskusi kelompok dan praktik langsung. Nah, setelah kurikulum CBSA, muncullah kurikulum 1994 atau yang biasa disebut dengan padat materi. Nah, mengapa padat materi? Sebab dalam kurikulum 1994 ini, kurikulum ini menggabungkan unsur dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nah, perbedaannya dari kurikulum sebelumnya yaitu terlalu banyak materi dan jam pembelajaran. Jadi mungkin pada saat kurikulum 1994 mungkin siswa agak pusing ataupun agak stres sebab jadwalnya penuh dengan pembelajaran dan jam pembelajaran. Nah, mata pembelajaran dalam kurikulum 1994 ini
ditambah dengan muatan lokal seperti bahasa daerah. Nah, keunikannya muatan lokal diwajibkan. Jadi pada saat masa kurikulum itu, setiap sekolah diwajibkan menambah muatan lokal seperti bahasa daerah di setiap masing-masing daerah. Nah, contohnya siswa di Jawa diajarkan bahasa Jawa. Nah, lebih jelasnya contohnya seperti siswa di Tanah Batak diajarkan bahasa Batak. Nah, ataupun yang biasa kita sebut dengan bahasa Batak. Nah, setelah kurikulum 1994, muncullah kurikulum 2004 ataupun yang biasa kita sebut dengan KBK. Nah, kepanjangan dari KBK itu ialah kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana kurikulum ini fokus dalam kompetensi yang dimana kurikulum ini hanya fokus pada kompetensi siswa, bukan sekedar materi. Nah, perbedaannya dari kurikulum sebelumnya ialah siswa harus menunjukkan kemampuan nyata, tidak hanya hafalan. Nah, mata pembelajaran dalam kurikulum 2004 ini bahasa Indonesia dengan indikator. Jadi, dalam mata pembelajaran ini, siswa harus mampu menyampaikan pidato sederhana. Nah, keunikan dari kurikulum KBK ini, guru menjadi fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, contoh dari kurikulum 2004 ini ialah siswa belajar membuat laporan hasil pengamatan secara mandiri. Jadi pada saat masa kurikulum 2004 ataupun KTSP, siswa diwajibkan membuat laporan hasil pengamatannya sendiri. Jadi di sini siswa diwajibkan untuk aktif dalam mengamati sesuatu. Contohnya di kelas 6, siswa disuruh mengamati lingkungan sekitar. Nah, siswa kelas 6 mengamati lingkungan sekitar dan siswa itu harus membuat laporannya secara mandiri. Nah, contohnya di lingkungan sekolahnya ada contohnya di lingkungan sekolahnya ada ditanami bunga-bunga seperti bunga mawar, bunga melati, bunga kembang sepatu, dan lain-lain. Nah, setelah kurikulum 2004, muncullah kurikulum 2006 ataupun yang biasa kita sebut dengan KTSP. Nah, kepanjangan dari KTSP itu ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang dimana sekolah diberi wewenang menyusun kurikulum sendiri. Perbedaannya dari kurikulum sebelumnya ialah kurikulum 2006 ini tidak lagi seragam di seluruh Indonesia. Jadi di setiap sekolah mungkin kurikulum ini berbeda-beda dalam sistem pembelajarannya. Nah, mata pembelajaran dalam kurikulum 2006 ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Nah, keunikan dalam kurikulum ini otonomi penuh sekolah, jadi lain-lain. Nah, contoh dari kurikulum ini, sekolah di pesisir mengajarkan tentang nelayan dan ekosistem laut. Nah, jadi jika ada yang sekolah di pesisir pantai, guru mengajarkan kepada murid cara menangkap ikan atau cara menjaga ekosistem laut. Nah, setelah kurikulum 2006, muncullah kurikulum 2013 disebut dengan K13 ataupun kurikulum nasional, yang dimana kurikulum ini menekankan pada karakter, keterampilan, dan pendekatan ilmiah. Perbedaan kurikulum ini dari kurikulum sebelumnya ialah semua penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ataupun yang bisa kita sebut dengan afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, mata pembelajarannya itu bahasa Indonesia mengajarkan menulis teks eksplanasi.
keunikan dalam kurikulum K13 ini, pendekatan ilmiah diterapkan dalam semua mata pelajaran. Nah, contohnya siswa harus membuat observasi. Siswa harus melakukan observasi lalu menulis laporan. Yaitu siswa siswa diwajibkan untuk melakukan pengamatan dalam lingkungan sekitar dan menulis hasil apa yang dia dapat dan hasil apa saja yang dia lihat dalam sebuah laporan. Nah, setelah kurikulum K13 muncullah kurikulum Merdeka. Setelah kurikulum K13 muncullah kurikulum Merdeka. Yang dimana kurikulum Merdeka ini pada tahun 2002 dan sampai saat ini kita bangsa Indonesia dalam pendidikan masih memakai kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas. Di mana kurikulum Merdeka ialah kurikulum terbaru yang memberi kebebasan kepada guru dan murid. Nah, perbedaannya dari kurikulum K13 adalah tidak ada lagi pemaksaan materi. Siswa belajar sesuai minat dan bakat masing-masing. Mata pembelajarannya ialah proyek profil belajar Pancasila. Keunikannya, pembelajaran berbasis proyek, fleksibel, dan humanis. Yang dimana contoh dari kurikulum Merdeka ini ialah siswa membuat proyek lingkungan atau kewirausahaan bersama masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perubahan kurikulum merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pendidikan nasional, yang dimana setiap kurikulum memiliki keunikannya masing-masing dengan tujuan akhir yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dimulai dari masa kurikulum 1947, yang dimana setelah Indonesia merdeka sampai kepada kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini masih kita gunakan sampai sekarang. Demikianlah hasil penjelasan saya. Jika pada saat saya menyampaikan sejarah perkembangan kurikulum ada penyampaian kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa. Di sini di akhir video ini saya ingin mengucapkan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup video ini dengan salam. Dadah, sampai jumpa di video saya selanjutnya.